Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya Suhirman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal DP2 Nautika dari Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran. Terlebih dahulu sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang terkandung dalam pembelajaran ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran dengan membahas kompetensi dasar yang pertama, tentang operating principle of marine power plant dengan pokok bahasan steam turbine system atau turbin uap. Bahasan kita pada pertemuan yang ketiga adalah mengenai steam turbine atau turbin uap. Sebagai pendahuluan, pentingnya steam turbine system dalam marine power plant. Tujuan presentasi menjelaskan prinsip operasi steam turbine dalam konteks marine power plant. Pentingnya steam turbine system dalam marine power plant. Steam turbine system memainkan peran penting dalam marine power plant. Karena steam turbine merupakan sumber utama tenaga listrik di dalam kapal-kapal besar. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa steam turbine system penting dalam marine power plant. Yang pertama, efisiensi tinggi. Steam turbine system memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengubah energi thermal menjadi energi mekanik. Dalam marine power plant, sistem ini menggunakan uap yang dihasilkan oleh pemanasan air dengan menggunakan bahan bakar seperti minyak bakar atau gas alam. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan ke turbine, di mana energi thermalnya diubah menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik
ataupun menggerakkan baling-baling atau propeller kapal. Efisiensi yang tinggi memungkinkan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan mengurangi emisi yang dihasilkan. Yang kedua, daya yang tinggi. Steam turbine system mampu menghasilkan daya yang besar, terutama dalam kapal-kapal besar yang membutuhkan daya listrik yang besar untuk menggerakkan berbagai sistem dan peralatan seperti sistem propulsi, pompa, kulkas, penerangan, dan lain-lain. Keunggulan ini menjadikan steam turbine system sebagai pilihan yang populer dalam aplikasi marine power plant. Kehandalan yang tinggi. Steam turbine system dikenal karena kehandalannya yang tinggi. Steam turbine dirancang dan dibangun untuk beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi yang keras dan lingkungan laut yang berpotensi korosif. Sistem yang handal ini penting dalam menjaga operasional kapal dan memastikan ketersediaan daya listrik yang konsisten. Fleksibilitas. Steam turbine system dapat beroperasi dengan berbagai jenis bahan bakar, termasuk minyak bakar, gas alam, dan bahan bakar berbasis biomasa. Fleksibilitas ini memungkinkan kapal untuk menyesuaikan sumber daya yang tersedia dan meminimalkan ketergantungan pada satu jenis bahan bakar. Integrasi dengan sistem lain. Steam turbine system dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem lain dalam marine power plant. Steam turbine system dapat dihubungkan dengan generator listrik untuk menghasilkan daya listrik, sistem pengolahan panas untuk memanfaatkan panas buangan, dan sistem pendingin untuk memanfaatkan uap buangan sebagai sumber panas. Pengendalian dan keamanan. Steam turbine system dilengkapi dengan sistem pengendalian yang canggih untuk mengatur operasinya. Steam turbine juga memiliki sistem keamanan yang meliputi pengawasan suhu, tekanan, dan kecepatan untuk melindungi mesin dari kerusakan yang mungkin terjadi. Umur layanan yang panjang. Steam turbine system dirancang untuk memiliki umur layanan yang panjang dengan pemeliharaan yang tepat. Steam turbine dapat beroperasi selama bertahun-tahun dengan sedikit penurunan kinerja jika perawatan yang baik dilakukan secara rutin. Prinsip operasi steam turbine uap. Prinsip operasi sistem turbin uap atau steam turbine didasarkan pada perubahan energi uap menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Berikut adalah uraian prinsip operasi sistem turbin uap. Yang pertama, pemanasan air. Prinsip operasi dimulai dengan memanaskan air dalam sebuah boiler. Air yang dimasukkan ke dalam boiler dipanaskan menggunakan bahan bakar seperti minyak bakar, gas alam, atau batu bara. Proses pemanasan ini mengubah air menjadi uap yang memiliki tekanan
dan suhu yang tinggi. Yang kedua, ekspansi uap. Uap yang dihasilkan dari boiler dialirkan ke turbin melalui pipa-pipa. Ketika uap memasuki turbin, ia melewati serangkaian sudu-sudu turbin yang terpasang pada roda turbin. Sudu-sudu ini dirancang secara khusus untuk mengerahkan aliran uap dan mengubah energi termal menjadi energi kinetik. Pembangkitan energi kinetik. Ketika uap melewati sudu-sudu turbin, tekanan dan suhu uap mengakibatkan ekspansi uap. Ekspansi ini menyebabkan perubahan kecepatan uap, menghasilkan energi kinetik pada sudu-sudu turbin. Energi kinetik ini kemudian diubah menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan poros turbin. Berikutnya, penggerak sistem. Poros turbin terhubung ke generator listrik melalui sistem penggerak seperti kopling atau roda gigi. Ketika poros turbin berputar, gerakan rotasinya ditransmisikan ke generator listrik. Generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyediakan daya listrik untuk kapal atau sistem lainnya. Berikutnya, pendinginan uap. Setelah melewati sudu-sudu turbin, uap yang telah kehilangan energi termalnya dikondensasikan kembali menjadi air. Kondensasi ini dilakukan dalam kondensor dengan menggunakan pendingin seperti air laut atau air tawar. Air yang dikondensasikan kemudian dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan kembali dan diubah menjadi uap. Sistem pengendalian. Sistem turbin uap dilengkapi dengan sistem pengendalian yang kompleks untuk mengontrol laju aliran uap, tekanan, dan suhu di dalam turbin. Sistem ini memastikan operasi turbin yang aman dan efisien, serta menjaga stabilitas daya listrik. Pemeliharaan dan perawatan. Untuk menjaga kinerja optimal dari sistem turbin uap, pemeliharaan dan perawatan yang teratur diperlukan. Ini meliputi pemeriksaan rutin, pembersihan, pelumasan, dan penggantian komponen yang aus. Perawatan yang tepat akan memperpanjang umur layanan turbin uap dan memastikan keandalan operasional. Marine Power Plant Overview. Definisi Marine Power Plant adalah sistem pembangkit tenaga untuk menggerakkan kapal. Komponen utama Marine Power Plant adalah antara lain steam turbine, boiler, generator, kondensor, feed water system, dan auxiliary system. Komponen utama steam turbine. Yang pertama, casing. Casing adalah struktur luar yang menutupi turbin dan melindungi komponen internal. Casing dirancang untuk menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh uap di dalam turbin.
Yang kedua, rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dalam steam turbine. Rotor terdiri dari poros utama dan sudu-sudu turbin yang terpasang padanya. Sudu-sudu turbin dirancang secara khusus untuk mengubah energi kinetik. Saya ulangi. Sudu-sudu turbin dirancang secara khusus untuk mengubah energi kinetik uap menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan generator. Rotor adalah bagian yang berputar dalam steam turbine. Ulangi, sudu turbin atau turbine blades. Sudu turbin adalah komponen yang terpasang pada rotor dan berfungsi untuk mengubah energi kinetik uap menjadi energi mekanik. Sudu-sudu ini terbentuk dalam berbagai bentuk dan ukuran, tergantung pada desain turbin dan kondisi operasionalnya. Berikutnya, nozzle. Nozzle adalah komponen yang mengarahkan aliran uap ke sudu-sudu turbin dengan kecepatan dan tekanan yang sesuai. Nozzle membantu mengontrol aliran uap dan memaksimalkan efisiensi konversi energi. Berikutnya, diafragm atau diafragma. Diafragma adalah sejumlah cincin atau piringan yang terpasang di dalam casing untuk memisahkan aliran uap di antara tingkatan sudu-sudu turbin. Diafragma membantu mengarahkan aliran uap ke sudu-sudu turbin yang tepat dan memastikan efisiensi operasional yang optimal. Valve atau katup. Valve digunakan untuk mengatur aliran uap ke turbin. Valve ini dapat mengontrol tekanan dan jumlah uap yang masuk ke sudu-sudu turbin sehingga memungkinkan pengaturan daya output turbin sesuai kebutuhan. Shaft atau poros. Shaft atau poros adalah bagian turbin yang menghubungkan rotor dengan generator atau peralatan lain yang akan digerakkan. Poros ini mentransmisikan energi mekanik dari rotor ke komponen lainnya. Lubrication system, sistem pelumasan. Sistem pelumasan digunakan untuk memberikan pelumasan yang tepat pada bagian-bagian yang bergerak seperti poros dan bantalan untuk mengurangi gesekan dan keausan yang tidak diinginkan. Berikutnya, gubernur. Gubernur adalah sistem pengendalian yang mengatur kecepatan putaran turbin sesuai dengan permintaan daya yang diberikan. Gubernur memonitor dan mengatur aliran uap dan jumlah bahan bakar yang dibakar untuk menjaga kestabilan operasi turbin. Berikutnya, kondensor. Kondensor adalah komponen yang digunakan untuk mengubah uap buangan, uap bekas dari turbin menjadi air kembali. Proses kondensasi ini memungkinkan uap untuk digunakan kembali dalam siklus turbin sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Prinsip kerja steam turbine. Prinsip kerja steam turbin adalah konversi energi panas menjadi energi mekanik melalui ekspansi uap. Komponen-komponen utama steam turbine antara lain rotor, stator, casing, steam chest, nozzle, dan blades.
Boiler system. Penjelasan tentang boiler system pada marine power plant. Fungsi dan jenis boiler, misalnya fire tube boiler, water tube boiler, dan sistem pembakaran. Penjelasan tentang generator sistem pada marine power plant. Fungsi, jenis generator, misalnya synchronous generator, dan sistem pengaturan tekanan. Penjelasan tentang condenser system pada marine power plant. Fungsi, jenis kondenser, misalnya surface condenser, jet condenser, dan sistem lainnya. Penjelasan tentang feed water system pada marine power plant. Fungsi pompa air umpan, deaerator, dan sistem pengolahan air umpan. Auxiliary system. Penjelasan tentang auxiliary system pada marine power plant meliputi sistem pelumasan, sistem pembakaran, sistem pengendalian suhu, sistem pemantauan, dan sistem keamanan. Keuntungan steam turbine system pada marine power plant. Keuntungan penggunaan steam turbine system dalam marine power plant antara lain efisiensi tinggi, kemampuan menghasilkan daya tinggi, kemampuan mengoperasikan dengan bahan bakar yang beragam. Aplikasi steam turbine system pada marine power plant antara lain pada kapal penumpang, kapal perang, kapal kargo, dan kapal penjelajah kutub. Perawatan dan pemeliharaan steam turbine. Pentingnya perawatan dan pemeliharaan yang tepat pada steam turbine system meliputi jadwal perawatan rutin, penggantian suku cadang, dan pemantauan kinerja. Kesimpulan, steam turbine system dalam marine power plant penting karena efisiensinya yang sangat tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.